kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari seni budaya dengan materi Rancangan Pementasan Teater Modern bagian 1. Kompetensi dasar 3.3 memahami perancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur sesuai kaidah seni teater modern. Oke, sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pertunjukan teater dalam kedua gambar tersebut? Pementasan teater pada dasarnya adalah bentuk ekspresi diri atau aktualisasi diri manusia dalam bidang seni peran. Di sini, seseorang dapat mengembangkan bakatnya sebagai seorang sutradara, pemeran atau aktor, penata rias, penata panggung, penata suara, penata kostum, penata musik, atau penata lampu. Jadi, apakah sebenarnya arti dari pementasan teater? Apa saja unsur-unsur yang perlu dipersiapkan dalam mementaskan sebuah pertunjukan teater? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari materi ini. Dalam merancang pementasan teater modern, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tata pentas teater. Elemen visual yang terdapat pada sebuah pertunjukan meliputi tata panggung, properti, tata busana, tata rias, tata cahaya, tata musik, dan bunyi. Yang pertama akan kita bahas adalah tata panggung. Tata panggung seringkali disebut juga scenery atau set dekorasi. Tata panggung adalah semua latar belakang dan benda-benda yang ada di panggung yang bertujuan menunjang peran dalam memainkan lakon. Tata panggung atau set dekorasi terbagi menjadi 5, yaitu A. Natural background, yaitu penggunaan latar belakang panggung dalam suatu pementasan dengan menggunakan backdrop dan siklorama. B. Decorative scenery, yaitu perlengkapan panggung yang menggunakan peralatan imitasi atau tiruan dengan maksud memberikan suasana. C. Descriptive scenery, yaitu perlengkapan panggung menggunakan benda aslinya untuk menghias panggung agar dapat mewakili suasana. D. Atmosphere scenery, yaitu perlengkapan panggung menggunakan benda asli untuk menghias panggung agar dapat mewakili suasana. E. Active background, yaitu latar belakang yang aktif atau bergerak sehingga dapat menopang suasana. Elemen visual yang kedua yaitu properti. Properti adalah peralatan yang digunakan di atas panggung. Properti meliputi hal-hal berikut. A. Perlengkapan dekoratif atau decorative property, yaitu perlengkapan suatu latar yang telah dipilih untuk membantu menghadirkan latar belakang tempat dan waktu yang terjadi dalam sebuah lakon teater. B. Perlengkapan lantai atau floor property, yaitu semua perlengkapan yang berdiri atau yang berhubungan langsung di atas lantai panggung. C. Perlengkapan tangan atau hand property, yaitu segala sesuatu yang diambil, digunakan, atau dipegang langsung oleh aktor atau aktris dalam penampilannya di atas pentas, termasuk semua barang-barang kecil
yang di bawah. Selanjutnya, elemen visual yang ketiga adalah tata busana. Tata busana atau kostum adalah segala sesuatu yang disandang oleh pemain. Terdapat 5 tipe kostum yang ada, yaitu A. Kostum historis adalah kostum yang menampilkan sebuah periode-periode spesifik dalam sejarah. B. Kostum modern adalah pakaian yang dipakai oleh masyarakat masa kini atau pakaian dengan tren. C. Kostum nasional adalah pakaian dari negara atau tempat spesifik. D. Kostum tradisional adalah pakaian atas representasi karakter spesifik secara simbolis dan distilasi. E. Kostum fantasi adalah pakaian yang digunakan berdasarkan daya kreasi dan imajinasi. Selanjutnya, yang keempat, tata rias. Tata rias merupakan cara penggunaan alat kosmetik untuk membentuk wajah atau gambaran peran yang akan dimainkan. Tata rias dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu A. Rias jenis dilakukan jika perias harus mengubah karakter seorang lelaki menjadi wanita atau sebaliknya. B. Rias bangsa dilakukan jika seorang aktor atau aktris berkebangsaan Asia harus melakukan peran sebagai orang Eropa. C. Rias usia untuk mengubah wajah seorang aktor atau aktris menjadi karakter yang sangat berbeda dari usia aslinya. D. Rias tokoh untuk merias wajah aktor agar dapat menyerupai tokoh dalam cerita. E. Rias watak, rias yang dilakukan untuk menunjukkan watak seseorang. F. Rias temporal, merias menurut perbedaan-perbedaan yang terjadi pada situasi tertentu. G. Rias aksen, rias yang hanya memberikan tekanan pada pelaku yang sudah mendekati peran yang akan dimainkan. H. Rias lokal, rias berdasarkan tempat tertentu atau ditentukan oleh latar belakang tempat dari peran yang dimainkan. I. Rias fantasi, riasan yang dilakukan berdasarkan daya kreasi dan imajinasi sesuai tema cerita dalam pementasan teater. Selanjutnya, elemen visual yang kelima, tata cahaya. Tata cahaya adalah kerja pengaturan sinar di atas pentas dengan menggunakan peralatan tata cahaya. Fungsi tata cahaya secara umum adalah untuk membentuk situasi, menyinari gerak pelaku, menjadi isyarat perpindahan adegan, serta mempertajam ekspresi demi penciptaan karakter. Peralatan tata cahaya adalah sebagai berikut. A. Lampu. Secara mendasar, lampu yang digunakan untuk pertunjukan dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu footlight, spotlight, dan campuran. B. Dimmer pack dan kontrol. Untuk mengandalkan dan mengontrol intensitas cahaya dan perubahan cahaya dalam intensitas tertentu, dibutuhkan alat yang disebut dimmer. Secara sederhana, sumber listrik dialirkan ke sebuah dimmer untuk mengalirkan arus listrik ke lampu. Dimmer dapat mengubah intensitas cahaya dari terang ke remang atau sebaliknya. Elemen visual yang keenam yaitu tata musik dan bunyi. Musik dan bunyi berfungsi sebagai pendukung peristiwa dan menggambarkan suasana. Bunyi dan musik tersebut
dapat sampai ke telinga penonton dengan menggunakan peralatan tata suara yang disebut dengan sound system. Untuk pementasan teater, penggunaan sound system sangat minim, bahkan cenderung ditiadakan. Demikianlah kita sudah membahas materi rancangan pementasan teater modern bagian 1. Selanjutnya, kalian harus mengerjakan tugas. Petunjuk yang harus kalian perhatikan, yang pertama, kerjakan di buku tugas. Tuliskan pertanyaan dari guru dan jawaban Anda. Jadi, Anda harus menuliskan pertanyaan, kemudian jawaban Anda yang baik dan benar. 2. Batas pengumpulan tugas hari ini. Untuk tugas harus dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Petunjuk yang ketiga, setelah tugas dikerjakan, foto lalu kirim bukti foto tugas Anda ke Messenger atau WhatsApp pribadi guru, bukan grup kelas seni budaya. 4. Buku tugas akan dikumpulkan pada saat masuk sekolah kembali. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan. Tugas rancangan pementasan teater modern bagian 1. Baiklah, soal nomor 1. Tuliskan dan jelaskan 5 jenis tata panggung dalam pementasan teater. Soal nomor 2. Tuliskan masing-masing 5 contoh floor property dan hand property. Soal nomor 3. Apakah fungsi tata rias dan tata busana dalam teater? Jelaskan. Soal nomor 4. Jelaskan 5 macam jenis tata rias dan berikan contohnya. Soal nomor 5, yaitu soal yang terakhir. Tuliskan 3 jenis lampu yang digunakan dalam pementasan teater dan jelaskan kegunaannya. Sekian pertanyaannya. Jangan lupa tulis pertanyaannya dan jawab sebaik mungkin. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya, rancangan pementasan teater modern bagian 2.